Kebakaran, namanya kebakaran. Sebuah rumah di Jalan Jembatan 2 Barat, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, ludes dilalap api. Izin Komandan melaporkan, Jaya 65, RT 6. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi rumah. Menurut warga, api pertama kali muncul dari tiang listrik yang berdekatan di bagian belakang rumah hingga merambat ke rumah warga. Itu dari ini Pak, tiang listrik Pak. Dia dari situ kabelnya udah kalau kena angin dia sering mulai pecahkan api. Cuman kok hari ini nggak ada yang tahu gitu kan di bawah. Dia langsung putus ke bawah tuh ininya kabelnya. Oh, langsung merambat ke rumah warga. Iya, itu kan nyambung dia ke bawah nih. Rumahnya pas di belakang tiang listrik Pak. Pas sebelahan. Ada berapa rumah yang terbakar? Cuma satu rumah yang bakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga kota Pangkalan Kerinci dikejutkan dengan aksi tawuran 2 kelompok remaja yang saling baku hantam di kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Khawatir menjadi korban salah sasaran, pengendara yang akan melintas terpaksa memutar arah. Mengetahui kedatangan polisi, kedua kelompok remaja melarikan diri. Namun pelarian mereka hanya sia-sia. Polisi berhasil tangkap puluhan remaja pelajar SMA yang terlibat tawuran. Terlibat tawuran, orang tua pelaku tawuran dipanggil ke Polsek untuk dilakukan mediasi. Akibat tawuran, 1 remaja mengalami memar pada bagian kepala dan dahi. Jadi kami sudah mengamankan kedua kelompok tersebut, sudah kita ambil keterangan dan selanjutnya akan kita dalami untuk mencari akar permasalahannya. Namun setelah diamankan dan dilakukan mediasi, akhirnya kedua kelompok remaja itu berdamai. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, memang situasi ini serba tidak pasti ya, Bayu ya. Betul. Selain dia yang tidak pasti kabarnya. Itu dia. Dan juga curhat. Iya, situasi terkait dengan dinamika sosial saat ini khususnya adalah banyaknya PHK massal yang terjadi di sejumlah perusahaan ya. Iya, dan ini juga bukan berita yang baru-baru ya, yang dimana ini juga sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Dimulai waktu itu PT Sritex juga kita tahu kan waktu itu PHK-nya luar biasa besar-besaran. Ada juga ini pemirsa, kemarin akibat gaji dan THR yang tidak kunjung cair, ribuan pekerja PT Pabrik Kertas Indonesia berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, mengakibatkan sekitar 2.500 karyawan juga ini terancam PHK massal karena perusahaan ini dilaporkan pilot oleh pemilik perusahaan. Waduh, ini berita yang cukup sedih ya, karena kita harapkan juga mereka yang terkena PHK bisa mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi, pekerjaan lebih baik lagi, membawa berkah dan untuk kehidupan yang lebih baik. Karena setiap pekerja yang kehilangan pekerjaan berarti satu keluarga kehilangan kesejahteraan. Itu dia. Nah, ini juga menimpa di media juga ya, santer terjadi juga di media-media gitu ya. Dan meski demikian nih, Istana Kepresidenan menyatakan kondisi ekonomi Indonesia ini masih cukup positif dan masih banyak masih banyak terjadi gelombang PHK. Dan ini bahkan Hasan Nasbi mengutip data BPS menyebut angka pengangguran terbuka ini justru menurun. Nah, kita semoga harapkan ini tidak hanya statement belaka ya, namun di luaran sana memang kondisinya dapat kembali stabil untuk teman-teman yang memang sudah terkena dampak layoff ataupun PHK bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat, tentunya dengan lebih baik lagi ya, sehingga kesejahteraan keluarga dapat tetap terjamin. Nah, tapi kalau misalkan dari tadi Hasan Nasbi mengatakan, BPS mengatakan bahwa
angka pengangguran terbuka justru menurun. Ini yang justru jadi pertanyaan, siapa yang harus dipercaya? Apakah data atau memang kondisi di lapangan ya? Nah itu dia, santer terjadi di sekitar kita. Karena juga pastinya ini bisa dikatakan demikian karena juga sudah banyak sekali bisa dilihat dari media sosial ya, juga bisa dilihat banyak sekali warganet-warganet yang menyuarakan hal ini. Dan kalau kita lihat job fair, begitu banyak masyarakat yang mengantri untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Itu dia, ini dia yang harus dicari tahu. Seperti pemirsa mencari tahu informasi-informasi terkini di Sido Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sido Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Buruh berada di bawah ancaman PHK masal, aksi demo pun digelar. Aksi saling tuding warai kasus dugaan korupsi Badan Amil Zakat Nasional. Penjaga gawang tim nasional Indonesia Martin Paes akhirnya tiba di tanah air. Pemirsa, aksi unjuk rasa mengkritisi 100 hari kinerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno yang digelar sejumlah mahasiswa di depan Gedung Balai Kota Jakarta berujung ricuh. Ya, sementara di Bogor, pemirsa, di Jawa Barat, ratusan pedagang pasar Bogor melakukan unjuk rasa dengan aksi long march untuk menolak relokasi. Saya sekarang tanya, yang beli bel Islam yang bakar siapa? Siapa sih turun orangnya? Lihat mana kamera, ya, silakan. Kami ambil keterangan. Kalau misalnya nggak bergerakan, semua saya bawa nanti. Kalau nggak bergerakan, semua saya bawa ke kantor polisi. Emosi Wakil Kapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Dani Yulianto tak terbendung saat meminta koordinator aksi untuk turun dari atas mobil komando saat tengah berorasi di depan Gedung Balai Kota Jakarta dan hingga berujung kericuhan. 2 mahasiswa yang diamankan petugas bahkan meronta hebat dan berusaha melawan petugas hingga aksi baku hantam nyaris terjadi. Kericuhan dipicu aksi pembakaran ban bekas dan spanduk oleh massa Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam yang menggelar aksi mengkritisi 100 hari kinerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang dituding belum maksimal. 4 orang mahasiswa diamankan polisi. Program jadi baik untuk Kabupaten Sidoarjo. Kami belum lupa, kami masih ingat saat sedang berjanji. Aksi serupa juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Puluhan mahasiswa melakukan demo di depan pendopo Kabupaten Sidoarjo terkait sorotan 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Meski awalnya aksi demo berjalan normal, namun sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam mulai melakukan aksi pembakaran ban. Sejumlah ban dibakar di depan pintu masuk pendopo sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Tidak hanya itu, sejumlah mahasiswa juga melakukan aksi vandalisme. Mereka melakukan aksi coret-coret gapura dan pintu masuk pendopo dengan kata-kata yang tidak pantas. Aksi tersebut bubar setelah mahasiswa melakukan pertemuan dengan Bupati Sidoarjo. Ratusan pedagang pasar Bogor menggelar aksi unjuk rasa dan melakukan long march dari pasar hingga ke Gedung Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Masa membentangkan spanduk berisi kalimat protes atas keputusan pengelola pasar yang akan merevitalisasi pasar Bogor dalam waktu dekat. Para pedagang menolak keras direlokasi ke Pasar Jambu 2 dan Pasar Sukasari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Mereka menilai surat yang dikirimkan pengelola pasar untuk mengosongkan lahan sebagai bentuk ancaman dan relokasi akan merugikan pendapatan para pedagang.
mereka memasang atau mengeluarkan surat edaran yang berupa, di dalamnya itu berupa ancaman, Pak. Kalau menurut kami itu adalah ancaman karena di dalamnya satu, yang pertama itu bahwa pasar itu akan beroperasi untuk terakhir itu tanggal 6 Juni. Jadi setelah 6 Juni itu tidak ada operasional. Sementara Pemkot Bogor menyebut langkah relokasi diambil untuk meningkatkan pelayanan karena area pasar akan segera dikosongkan untuk dilakukan pemugaran. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi membubarkan diri dengan tertib, namun mereka mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat gaji dan THR yang tak kunjung cair, ribuan pekerja PT Pabrik Kertas Indonesia berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur. 2.500 karyawan juga terancam PHK massal karena perusahaan dilaporkan pailit oleh pemilik perusahaan. Ribuan buruh Pabrik Kertas Indonesia atau Pakerin berunjuk rasa dengan memblokir Jalan Jembatan Merah, Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan karena mereka kesal uang THR dan gaji mereka senilai kurang lebih 1 triliun rupiah yang tertahan di Prima Bank tidak bisa cair lantaran adanya konflik perebutan warisan antar ahli waris PT Pakerin. Selain itu, 2.500 karyawan terancam terkena PHK massal karena perusahaan dilaporkan pailit oleh salah satu pemilik perusahaan. Perusahaan belum pernah berpikir untuk melakukan PHK. Tadi saya juga tanya, Pak, masalah gaji kenapa? Mereka selalu beralasan bahwa duitnya di bank prima. Sementara pihak manajemen PT Pakerin akan melaporkan Prima Bank ke polisi jika tidak bersedia mencairkan uang perusahaan. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Demo ribuan buruh yang rencananya digelar di Istana Kepresidenan Jakarta dan Gedung DPR RI batal dilakukan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi demo batal karena sudah ada kesepakatan dengan pihak pemerintah dan DPR RI untuk melakukan pertemuan pada Kamis 5 Juni 2025. Aksi Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh pada hari ini 3 Juni 2025 di Istana dan di DPR RI yang dilakukan oleh ribuan buruh bersama pensiunan PT Pos Indonesia dibatalkan. Outsourcing yang merupakan perbudakan modern dapat dihapuskan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo pada acara May Day 1 Mei yang lalu. Nah, 4 tuntutan ini akan dirundingkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Dengan dasar ada kesepakatan untuk berunding pada tanggal 5 Juni 2025 atau hari Kamis ini, maka kami memutuskan membatalkan dulu aksi tanggal 3 Juni di Istana. Sementara itu, pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan kondisi ekonomi Indonesia masih cukup positif meski banyak terjadi gelombang PHK. Bahkan Hasan Nasbi mengutip data BPS yang menyebut angka pengangguran terbuka justru menurun. Hal ini berbeda dengan laporan IMF yang memproyeksikan tingkat pengangguran terbuka Indonesia akan naik tahun ini. Kalau menurut data dari BPS terbaru, angka pengangguran terbuka justru turun. Ya, bulan ini sampai bulan ini justru angka pengangguran terbuka itu turun dari 4,8 ke 4,7, 4,82 ke 4,76. Itu artinya angka pengangguran orang-orang benar-benar nganggur ini itu turun. Angka pekerja penuh waktu kayak kalian ini, pekerja penuh waktu itu naik. Angka pekerja penuh waktu itu naik dari 65,6 jadi 66,2, hampir 1. Pemirsa, kericuhan terjadi saat ratusan warga mengantri pembagian sembako murah di kantor Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Kericuhan dipicu ketidakjelasan informasi dan sistem distribusi dari pihak kecamatan. Ya Allah, ibu-ibunya udah pada ngantri, nggak dapet karena nggak ada kupon. Udah pada habis, tapi ini mau dibawa kemana ke Pak Dedi? Ya Allah, Pak Dedi aneh banget.
Program pembagian sembako murah di kantor Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat justru memicu amarah warga akibat ketidakjelasan informasi dan sistem distribusi. Pak Dedi katanya udah ada kupon nih 700 buat nebus beras pakai KTP. Ternyata udah habis aja nih posisinya. Sejumlah ibu rumah tangga berteriak menuding distribusi bantuan tak merata dan tak transparan. Meski sudah mengantre, namun banyak warga justru pulang dengan tangan kosong. Mereka mengaku bingung karena tak ada kejelasan pembagian sembako harus berdasarkan kupon atau cukup menunjukkan KTP. Salah satu warga mengaku kesal karena sudah 2 kali datang namun gagal membawa pulang sembako. Iya, maksudnya kalau ada info kayak gitu kita seneng ya, ada tebus murah gitu. Cuma kalau emang KTP ya KTP, kalau pakai kupon kita mintanya di mana gitu. Itu aja sih. Lebih kita jelas. kan capek-capek udah ninggalin kerjaan rumah, udah datang ke sini nggak dapat apa-apa kan. Kayak kesel gitu. Ketiadaan sistem yang jelas membuat warga mendesak agar program bantuan dirancang lebih rapi dan berpihak kepada masyarakat kecil. Warga berharap pemerintah Kota Depok dan pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengevaluasi sistem distribusi bantuan agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah rumah kos terbakar di Jember, Jawa Timur. Ya, satu mahasiswa tewas pemirsa lantaran terjebak di dalam kamar lantai 2. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api di lantai 2 rumah indekos di Jalan Masrib, Jember, Jawa Timur. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dijinakan. Namun seorang mahasiswa penghuni kamar indekos ditemukan tewas karena tidak dapat menyelamatkan diri. Jasad korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSD Subang di Jember. Dari keterangan saksi, korban tidak bisa keluar dari lantai 2 karena api sangat cepat berkobar. Ada 4 penghuni rumah kos tersebut, 3 diantaranya dapat menyelamatkan diri. Ada di kamar belakang dibangunin sama temennya. Dikira sudah meloncat, ternyata pindah ke depan. Oh gitu. Pindah ke depan, nggak tahu dikira sama temen-temennya sudah meloncat. Bingung. Api kan sudah besar ya. Jadi tidak berani, akhirnya saya lari sudah ke sana, pemadam sudah nyemprot. Terjang keadaannya. Kasus kebakaran ini langsung ditangani jajaran Polres Jember. Polisi menerjunkan tim Inafis untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran itu. Dari Jember, Jawa Timur, Babak Sugiyarto, iNews melaporkan. Penangkapan pelaku pencurian ternak sapi diwarnai aksi kejar-kejaran dan petugas lepaskan tembakan peringatan di Lampung Selatan. Ya, namun pelaku bisa melarikan diri sementara hewan ternak berhasil diamankan. Inilah aksi kejar-kejaran saat penangkapan pelaku pencurian hewan ternak di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Petugas juga sempat melepaskan tembakan peringatan agar pelaku menghentikan laju kendaraannya. Pelaku yang melarikan diri sempat menabrak mobil petugas, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kendaraan tersebut di lokasi penghadangan. Petugas menemukan seekor sapi betina yang sedang hamil yang diduga sapi tersebut merupakan hewan ternak hasil curian. Korban mengetahui kehilangan sapinya sekitar pukul 6 pagi saat memeriksa kandang sapi yang telah kosong. Saya banyak terima kasih sama Bapak Kepolisian, Kapolres Lampung Selatan yang selama ini alhamdulillah sapi saya udah ketemu kembali, Pak. Petugas menghimbau kepada warga untuk selalu waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan di sekitar lingkungan, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha, di mana permintaan hewan ternak cenderung meningkat. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi dramatis pengejaran komplotan spesialis bobol toko dilakukan oleh polisi di tol Pasuruan Sidoarjo, Jawa Timur. Iya, 2 pelaku dilumpuhkan dengan tembakan hingga tewas dalam penyergapan. Siapa? Tutup kiri nih, tutup, guys, tutup. Tim gabungan Reskrim Polda Jatim dibantu Sat PJR menyergap komplotan spesialis bobol toko di pintu tol Kejapanan, Pasuruan. Namun pelaku berupaya melawan dengan menabrakkan kendaraannya ke petugas dan kabur. Sejumlah anggota sempat melepaskan tembakan peringatan, namun para pelaku tetap berupaya melarikan diri dengan menabrak pintu gerbang tol. Pelarian dan perlawanan 4 pelaku berakhir di dekat pintu tol Sidoarjo setelah polisi berupaya melumpuhkan dengan beberapa kali tembakan ke arah mobil pelaku. 2 pelaku masing-masing berinisial A dan E tewas saat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka tembak. Salah satu pelaku lain berinisial R ditangkap, sementara 1 pelaku lainnya berinisial J berhasil kabur. Kita lakukan peringatan tadi, tembakan tetap melaju dan menabrak mobil petugas, lalu kita lakukan tindak tegas. Tadi 2 sudah dalam perjalanan MD, yang 1 melarikan diri di perumahan Kahuripan masih dicari, terus yang 1 masih langsung diamankan di ruangan. 1 pelaku berinisial J yang berhasil kabur saat ini dalam upaya pengejaran petugas. Dari penyergapan, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah parang, sejumlah alat pemotong baja dan linggis, sejumlah dompet dan uang tunai jutaan rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kepolisian ringkus 2 kurir narkoba yang membawa 40 kg sabu di Asahan, Sumatera Utara. Ya, sejumlah tembakan peringatan dilepaskan untuk menghentikan laju mobil pelaku yang mengangkut barang haram tersebut. Ini pegang. Tim gabungan Satres Narkoba Polres Asahan dan Polda Sumatera Utara menghentikan laju mobil pelaku di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan polisi untuk meringkus 2 pelaku dari dalam mobil yang sempat terjebak macet di pintu perlintasan kereta api. Dari kedua pelaku, polisi menyita sabu seberat 40 kg dalam 2 karung yang disimpan di bagasi mobil. Sabu yang dibawa dari Tanjung Balai rencananya akan diantar ke seseorang diduga oknum prajurit TNI Kodim 0203 Indragiri Hulu, Pekanbaru Riau, berpangkat Serma YA yang memerintahkan pelaku. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi telah menangkap oknum prajurit TNI. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang nenek berusia 74 tahun terjepit celah tembok selebar 25 cm di Gresik, Jawa Timur. Ya, para tetangga yang mendengar suara rintihan sang nenek ini panik dan langsung meminta bantuan tim damkar. Entah bagaimana awalnya nenek berusia 74 tahun ini terjepit di antara 2 tembok bangunan rumahnya. Tetangga baru mengetahui peristiwa ini setelah mendengar suara lirih dari celah sempit selebar 25 cm. Nenek warga desa Kletok, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik ini diketahui menderita pikun dan tersesat saat berjalan pulang ke rumah. Karena tak kunjung bisa dievakuasi, warga akhirnya menghubungi tim damkar setempat. Salah satu tembok terpaksa dibobol agar sang nenek bisa bergerak keluar. Lihat keseharian nenek yang 74 tahun ini sudah pikun dan harus kita evakuasi melalui tembok yang kita pukul.
Setelah dievakuasi, sang nenek langsung dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Proses evakuasi terus dilakukan di lokasi tambang yang longsor di Galian C, Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Iya, hingga kini sudah ada 21 korban ditemukan meninggal dunia. Pemirsa, upaya pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat kembali membuahkan hasil. Pada Senin siang, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang terkubur di antara material longsor. Jasad yang belum diketahui identitasnya ini ditemukan dalam kondisi utuh, meski terdapat sejumlah luka dan mulai mengalami pembusukan. Jasad korban dievakuasi dari posisi awal di area tengah tak jauh dari eskavator. Posisi ini sesuai dengan deteksi awal dari anjing pelacak yang sebelumnya mengendus 4 titik di area tersebut. Total hingga kini sebanyak 21 korban tewas setelah dievakuasi dari area longsor dan petugas memfokuskan pencarian terhadap 4 korban lain yang masih tertimbun. Dan tadi ditemukan lagi satu mayat. Tadi masih belum diketahui namanya siapa. Tadi dibawa ke rumah sakit Arja Minang. Tadi di identitasnya perempuan atau laki-laki namanya siapa. Dan tadi pagi pun kami dengan Pak Gubernur mengumpulkan keluarga yang kena longsor ini, baik yang meninggal ataupun yang tidak meninggal. Pemirsa, tim SAR gabungan kemarin kembali menemukan 2 jenazah korban dari longsor tambang Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Ya, dengan ini maka jumlah korban tewas yang ditemukan menjadi 21 orang. Dua korban yang ditemukan tewas diketahui bernama Sudiono, warga Kabupaten Cirebon, dan Siswanto, warga Kabupaten Majalengka. 2 korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Arja Winangun. Dengan penemuan kedua korban ini, maka total jumlah korban tewas yang ditemukan menjadi 21 orang dan 4 korban lainnya masih dalam pencarian. Terkait hal ini, izin pertambangan tambang batu alam Gunung Kuda Cirebon telah dicabut. Kementerian Lingkungan Hidup akan segera turun ke lapangan melakukan penyelidikan terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Cirebon hari ini sedang ditangani oleh teman-teman Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dan laporan surat yang kami terima tadi malam dari Bapak Gubernur, maka Gunung Kuda telah dicabut izinnya. Langkah selanjutnya setelah ini reda, maka Menteri Lingkungan Hidup akan turun ke lapangan untuk melakukan penyidikan terkait dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan evaluasi bersama Gubernur Jawa Barat terhadap kegiatan penambangan serupa, di mana yang berpotensi menimbulkan bencana akan ditutup total. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Polemik pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakebuming Raka terus bergulir di Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Sindo Today.